Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT serta dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sharing kepada ayah bunda terkait dengan practical life skill untuk anak. Nah, kira-kira practical life skill ini apakah perlu? Apakah penting untuk anak? Yuk, kita simak baik-baik ya. Dalam practical life skill ini tentunya ada landasan imtak atau landasan di dalam Al-Quran, karena keterampilan kecakapan hidup bagi anak sangatlah penting untuk bekal masa depan mereka nantinya. Itu dijelaskan di dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Shadaqallahul azim. Pasti ayah bunda akan bertanya, apa sih practical life skill itu? Practical life skill itu merupakan keterampilan yang dimiliki oleh anak dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, mereka akan melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari mereka yang sederhana, dan kegiatan tersebut menjadi pembiasaan yang positif atau yang baik bagi mereka. Nah, kira-kira apakah penting sih practical life skill itu? Menurut saya, practical life skill itu sangat penting karena anak akan tumbuh kemandiriannya, kemudian anak mampu berdisiplin, keteraturan dalam segala hal, dan anak juga akan merasa bangga telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Karena semakin lama usia anak akan bertambah, tentulah kemandirian pada anak sangatlah penting dalam masa depan atau bekalnya di masa depan nanti. Nah, ayah bunda, dalam practical life skill ini pada anak kita mulai dengan 5 kata ajaib. 5 kata ajaib ini sangatlah penting dan harus dibiasakan sejak dini. Kenapa? Karena kan kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Jadi tidak hanya, kalau di dalam Islam tidak hanya hablum minallah saja, hubungan baik dengan Sang Maha Pencipta, tapi juga kita harus memiliki hablum minannas, hubungan yang baik dengan sesama manusia. Nah, apalagi sekarang di era digital, di era komunikasi digital, anak-anak lebih fokus dengan gadgetnya masing-masing. 5 kata ajaib ini hampir sulit untuk dibiasakan atau dijadikan pembiasaan untuk putra dan putri kita. Jadi untuk itu sangatlah penting bagi kita sebagai orang tua ataupun pendidik membiasakan 5 kata ajaib ini supaya nantinya menjadi suatu habit atau kebiasaan yang baik bagi anak tersebut. Apa sih 5 kata ajaib tersebut? Yang pertama, syukron. Syukron itu dalam bahasa Arab artinya terima kasih. Untuk itu, apabila anak mendapatkan pertolongan dari siapapun, maka perlu dibiasakan untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu, terima kasih ya Kak. Jadi mengucapkan terima kasih kepada siapapun. Kemudian yang kedua, maaf. Kata maaf sangatlah penting. Berarti anak harus mengakui apabila ia berbuat kesalahan kepada siapapun,
baik kepada adiknya, kakaknya, kemudian temannya, wajib mengucapkan kata maaf sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya bahwa ia sudah melakukan kesalahan. Mohon maaf ya kak, mohon maaf ya adik, mohon maaf ya teman. Kemudian yang ketiga apa? Tolong. Biasakan untuk anak-anak kita untuk meminta tolong apabila ia memerlukan bantuan. Misalnya, anak kesulitan untuk memakai sepatu. Mama, bolehkah minta tolong untuk pakaikan aku sepatu karena aku kesulitan? Atau misalnya ada anak yang kesulitan di saat ia menyelesaikan tugasnya, matematikanya di sekolah tidak paham. Berarti ia minta tolong kepada teman atau gurunya untuk menjelaskan kembali materi yang telah diajarkan. Bu, bolehkah minta tolong untuk jelaskan kembali karena saya tidak paham. Kemudian yang keempat apa? Meminta izin. Ya, setiap kegiatan apapun, anak wajib meminta izin. Baik berada di lingkungan keluarga ataupun berada di lingkungan sekolah. Nah, misalnya kalau di lingkungan sekolah ingin ke toilet, berarti harus meminta izin kepada guru yang ada di kelas tersebut. Bu, saya mau izin ke toilet. Atau misalnya ia ingin meminjam pensil atau buku karena dia tidak membawa buku, berarti dia juga harus meminta izin. Yang terakhir adalah permisi. Ya, permisi kepada siapapun, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda ataupun sebaya. Misalnya ada ibu guru sedang mengobrol, kemudian di pinggir kelas, kemudian ada anak yang lewat, maka dia pun harus permisi. Permisi ya Bu, saya mau lewat, dengan membuka badannya. Jadi, 5 kata ajaib ini sangat penting. Yuk ayah bunda, kita biasakan untuk diri kita terlebih dahulu, karena kalau kita sudah melaksanakan 5 kata ajaib ini, pastinya nanti insya Allah anak-anak kita pun akan mengikuti kebiasaan yang baik ini dengan pembiasaan 5 kata ajaib ini. Terima kasih, maaf, minta tolong, minta izin, dan permisi. Kegiatan praktikal life skill ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama, perawatan diri atau perawatan diri sendiri. Nah, yang kedua nanti peduli lingkungan. Untuk perawatan diri itu berarti anak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan dirinya. Contohnya apa? Contohnya mencuci tangan. Apalagi di saat ini sudah dari masa pandemi COVID-19 menjadi endemi COVID-19, tentunya pembiasaan cuci tangan harus dilakukan oleh anak-anak kita. Walaupun pemerintah telah menetapkan PPKM dihapuskan, bukan berarti protokol kesehatan itu diabaikan. Karena beberapa negara tetangga masih tinggi untuk COVID-19-nya. Dan kita tidak tahu apakah temannya dalam keadaan sehat, ataukah daya tubuh anak kita dalam keadaan fit. Nah, jadi kalau apabila daya tubuh imunnya itu turun, pastinya akan mudah diserang virus ataupun bakteri. Untuk itu, yuk biasakan untuk putra-putri kita, anak-anak kita untuk membiasakan cuci tangan sebelum melakukan kegiatan
apapun dan setelah melakukan kegiatan. Insya Allah itu terhindar dari hal-hal yang kurang baik. Kemudian yang kedua apa contohnya? Misalnya mandi, kemudian memakai pakaian sendiri, kaos kaki sendiri, sepatu. Nah, tahapan perkembangan anak pastilah tingkatannya beda-beda. Nah, jadi seharusnya di sekolah dasar di kelas 1 sudah mulai diajarkan terkait dengan kegiatan praktikal life skill untuk perawatan kita. Kalau untuk cuci tangan itu bisa dari PAUD atau TK, tapi kalau untuk yang memakai baju sendiri, kemudian memakai kaos kaki sendiri, memakai sepatu itu mulai dibiasakan dari anak kelas 1 SD. Supaya apa? Nantinya di tahapan operasional konkret mereka sudah terbiasa dan sudah mulai mandiri. Jadi kebiasaan itu sudah mulai terbiasa sehingga kegiatan apapun anak akan terbiasa sendiri tanpa bantuan orang dewasa. Dan itu pun akan menumbuhkan keteraturan dalam segala hal dan akan menumbuhkan disiplin tinggi bagi anak tersebut. Nah ya bunda, kegiatan praktikal life skill yang lain macamnya itu yaitu peduli lingkungan. Peduli lingkungan sangatlah penting karena nanti bisa memberikan dampak yang positif untuk lingkungan sekitar kita. Indah, nyaman, bersih, dan sehat. Kalau misalnya lingkungan nyaman, bersih, dan sehat, tentunya semua hal yang akan kita laksanakan itu akan terasa nyaman dan bahagia. Nah, apa saja sih kegiatan yang bisa dilakukan anak sejak dini terkait dengan peduli lingkungan? Yang pertama, mungkin di area sekitar kamar tidurnya, ya. Dengan apa? Merapikan tempat tidurnya setelah mereka bangun dari tidur. Nah, jadi biasakan kita arahkan untuk putra-putri kita atau anak-anak kita berikan contoh bahwa setelah bangun tidur, setelah berdoa dan bangun tidur, mulai untuk merapikan tempat tidurnya supaya terlihat rapi, baik susunan spraynya, bantalnya, ataupun selimutnya. Walaupun belum sempurna, tapi mereka sudah berusaha untuk belajar keteraturan. Kemudian yang kedua apa? Mencuci bekal makanan, tempat makan, ataupun saat di sekolah ataupun tempat makan mereka sendiri saat di rumah. Ya, belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka makan. Artinya apa? Tempat makan yang mereka sudah selesai makan, mereka dibiasakan untuk mencucinya, kemudian meletakkan kembali ke tempatnya, baik di rak piring ataupun tempat yang telah disediakan. Kemudian apalagi? Membersihkan area di sekitar rumah. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya anak kita akan menyapu ataupun di sekolah praktikal life skill-nya biasanya dengan kegiatan piket. Jadi dipiket dibagi, mana anak yang membersihkan meja, menyapu, dan sebagainya. Yang terakhir, yaitu merawat tanaman. Jadi diajarkan juga untuk anak-anak peduli dengan makhluk hidup lainnya, salah satunya dengan merawat tanaman. Nah, mengapa merawat tanaman itu penting? Sebagai rasa syukur, karena kita kan sebagai makhluk ciptaan Allah pasti kan membutuhkan makanan. Makanan dari apa? Dari tumbuhan ataupun dari hewan. Bagaimana kita cara bersyukur? Salah satunya dengan merawat tanaman dengan sebaik-baiknya. Ayah bunda, yuk kita renungkan sejenak terkait dengan kegiatan praktikal life skill. Apa saja sih yang langkah-langkahnya harus dilakukan sebagai orang tua? Yang pertama, lakukan pembiasaan praktikal life skill anak sejak usia dini. Kemudian apa? Sesuaikan
kegiatan practical life skill sesuai usia anak kita. Diskusikan dengan pasangan Anda. Jadi, Anda, suami istri, harus berdiskusi terkait dengan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, buatlah komitmen dengan pasangan Anda terkait dengan penerapan practical life skill. Ya, kegiatan apa aja? 1, misalnya 5 kata ajaib. Bulan ini misalnya terima kasih, bulan depan minta maaf, atau yang lainnya. Jadi direncanakan dari awal. Kemudian yang keempat, berikanlah contoh kepada anak, karena orang tua merupakan tauladan yang baik untuk anak-anaknya. Yang kelima, jadikan pembiasaan tersebut rutin. Jadi harus rutin. Karena kalau tidak rutin, maka tidak akan bisa menjadi habit atau pembiasaan yang baik untuk putra-putri kita. Yang keenam, berikanlah reward kepada anak apabila telah melakukan practical life skill dengan baik. Jadi apabila anak kita di satu kegiatan misalnya dia bisa mengucapkan kata terima kasih atau kepada siapapun yang telah membantunya, berarti kita harus memberikan reward tanpa kita beritahu di awal. Itu surprise kepada anak kita yang telah melaksanakan practical skill dengan baik. Yang terakhir, yuk ayah bunda doakan selalu anak-anak kita di setiap sholat, bahwa anak-anak kita nanti menjadi anak yang soleh, soleha, terampil dalam semua hal, dan sukses dunia akhirat. Yuk ayah bunda, setelah tadi sudah menyimak terkait dengan practical life skill, sekarang ayah bunda, yuk untuk semangat menerapkan practical life skill kepada anak-anak kita. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Yang benar itu datangnya dari Allah SWT, yang baik, yang kurang baik dari diri saya sendiri. Terima kasih ayah bunda sudah mau menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di parenting berikutnya. Dadah.